Bimbing CP2 Bapak Yanto, Bapak Sabto selaku Kasih Dikdas PKLK, Ibu Indra selaku pengawas SMP Negeri 1 Sulawesi Jakarta, narasumber kita Bapak Rubimin, Bapak Gojali dan Ibu Desi, Ketua Komite Pak Kartoyo, Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Baiklah, kita awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf Bapak Ibu, bisa Pak baca pantun satu bait. Burung merpati si burung dara, mencari makan menembus awan. Salam sembah pembuka acara, selamat datang hadirin budiman. Terima kasih Bapak Ibu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pagi yang cerah ini, yang indah ini, alhamdulillah kita diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita dapat melangkahkan kaki ke gedung SMP Negeri 100 Jakarta ini dalam rangka pelatihan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada pelayanan peserta didik berkebutuhan khusus PDBK SMP Negeri 100 Jakarta. Adapun susun acara sebagai berikut: pembukaan, pembacaan doa nanti dialih oleh Pak Hojin, sambutan pertama adalah sambutan kepala sekolah, kedua sambutan ketua komite, ketiga sambutan pengawas kita, keempat sambutan Kasubdit Wilayah JT2, dan yang kelima adalah acara inti tentang kegiatan PDBK yang akan nanti disampaikan oleh narasumber, yaitu Ibu Desi, Bapak Rubimin dan Bapak Gojali. Sebagai utama untuk kegiatan kita ini, baiklah kita awali dengan doa kepada Pak Gozin, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita berdoa, kita angkat kedua tangan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesehatan kepada kita semuanya, berikan kekuatan dan batin, dan mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang nafa'i, ilmu yang bermanfaat pada kesempatan ini. Dan juga bagi yang non-muslim, silakan berdoa dengan keyakinan masing-masing, dan kita sebagai seorang muslim, mari kita angkat kedua tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin, Allahumma hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamna warhamhum kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب. يا الله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hojin. Kita lanjutkan acara kedua
menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Suhani. Kepada Ibu Suhani. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi bantu ibumu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih Bu Syahri. Oleh Kepala Sekolah kepada Ibu Madirah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Yanto selaku Kasudin Wilayah 2 Jakarta Timur, kepada Bapak Sabtoriadi selaku Kasdikdas dan PKLK Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Timur, kepada yang saya hormati Ibu Indra sebagai pengawas Paket SMP Negeri 196 Jakarta, Ibu Desi, Pak Rupimin, dan Pak Gosali selaku dari Pokja Jakarta Timur, dan Bapak Kartoyo selaku Ketua Komite SMP Negeri 196 Jakarta. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa bertemu di hari ini dalam rangka peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di SMP Negeri 196 untuk meningkatkan pelayanan kepada siswa-siswi kita PDIK di SMP Negeri 196 Jakarta. Ucapan terima kasih juga kami haturkan kepada Bapak Ibu semuanya, terutama Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dari Sudin, Pak Kasudin sudah berkenan hadir, menyempatkan waktu, mohon izin, mohon maaf mengganggu waktu hari Sabtunya Pak Haji Sabtoriadi, Ibu Indra, Ibu Desi, Pak Rupimin, Pak Gosali, dan Pak Kartoyo, dan Bapak Ibu para guru dan tenaga kependidikan SMP Negeri 196 yang sudah menyempatkan waktu yang harusnya bercengkrama dengan keluarga tetapi hadir di SMP 196 untuk melaksanakan pelatihan. Mohon maaf kepada Bapak Kasudin dan jajarannya, Pak Sabto, Bu Indra, dan Bapak Ibu, Bu Desi, Pak Gosari, Pak Rupimin, apabila penyambutan kami dari SMP Negeri 196 kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Inilah SMP Negeri 196 apa adanya, Pak. Kami hadir ke 196 itu mulai bertugas per tanggal 18 Agustus dan mulai bertugas di sini itu 1 September 2021. Jadi mohon bimbingannya supaya kami bisa melaksanakan tugas dengan baik. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, saya izin melaporkan
jumlah siswa PDPK di SMP 196 kami memiliki 14 rombel Pak, 518 ya Mas Edi, ada 518 peserta didik. Dari 518 peserta didik ini 14 rombel ini yang PDPK alhamdulillah ada 24 siswa. Dari 24 siswa ini Bapak Ibu, autisnya ada 2 siswa. Kemudian apalagi ya, Down syndrome-nya ada 1 siswa. Kemudian tunagrahitanya ada 1 siswa. Kemudian tunarungunya ada 1 siswa. Dan 19 yang lain itu adalah hambatan belajar. Harapan kami dengan pelatihan ini, dengan kehadiran Bapak Kasudin, Bapak Sabto, Ibu Desi, dan tim yang lain, memberi semangat pada kami supaya ikhlasnya nambah Bapak Ibu. Jadi kalau kemarin kami sudah ikhlas, betul, tapi mudah-mudahan dengan semangat, dengan spirit yang diberikan, dengan pembinaan dari Bapak Kasudin, kita ikhlasnya nambah untuk membimbing putra-putri kami itu yang berkebutuhan khusus. Itu karena memang perlu ilmu khusus yang harus kami pelajari dari Bapak Ibu nanti narasumber. Nanti kepada Bapak Kasudin mohon pembinaan kepada kami guru-guru SMP Negeri 196, karena memang kita harus melayani di satu sisi, yang lain tidak boleh terganggu dengan siswa PDPK nyaman, kemudian di satu sisi kita harus melayani siswa yang PDPK dengan arif dan bijaksana, dan ini memang perlu kompetensi khusus Bapak Kasudin dan kami belum memiliki. Kepada Bapak Ibu narasumber, mohon kami dibimbing, diberi diberi ilmu bagaimana menangani PDPK sehingga kami bisa melayani PDPK di SMP 196 ini dengan maksimal. Selain pelatihan hari ini yang kami mohon kepada Bapak Sartoriadi, kepada Bapak Ibu tim di Sudin CT2, kami perlu bimbingan, pendampingan yang kami butuhkan karena waktu terus berjalan. Kemudian kami juga sudah bekerja sama dengan Puskesmas Pondok Ranggon Pak, dan ada yang sudah diberikan obat ya Pak Yanto ya, sudah diberikan obat dan sedikit memang reda, tapi saya agak khawatir ketika diberikan obat itu takutnya itu nanti ketergantungan. Ini yang bisa saya gambarkan kepada Bapak Kasudin, Bapak Kasih Tigas dan Ibu Bapak narasumber, gambaran PDPK di SMP 196. Ini kita hampir maksimal karena hanya 14 rombel. Ini ada 24 dan luar biasa hasil MGMP, diskusi dengan MGMP Secipayung. Ini kebetulan namanya sama, silakan berdiri, saya kenalkan Pak Yanto. Ini Pak Yantonya sama. Jadi kalau kita sebut Pak Yanto, Yanto mana nih, Kasudin atau Pak Yanto BP gitu. Jadi ini ternyata dari teman-teman beliau bercerita tidak ekstrim di 196 gitu. Ini laporan dari kami kepada Bapak Kasudin dan jajarannya. Mudah-mudahan dengan pelatihan ini kami bisa menangani lebih baik, melayani PDPK ini lebih baik, dan yang paling penting dengan kehadiran Bapak Kasudin dan tim bisa memberi semangat lebih kepada teman-teman untuk melayani PDPK di SMP 196. Terima kasih, ada salah dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Adira yang telah memberikan pengarahan tentang peserta didik berkebutuhan khusus PDPK di SMP 196 Jakarta. Acara kedua adalah sambutan yang akan disampaikan oleh komite sekolah kepada Pak Karto. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kasudin dan jajarannya,
kepada Ibu Kepala Sekolah dan jajarannya, serta Bapak atau Ibu pengawas dan narasumber, serta Bapak Ibu guru sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk meningkatkan kualitas tenaga didik SMP 196. Ini saya sangat berbahagia sekali, sangat senang sekali, karena komite sekolah adalah mitra sekolah yang mempunyai fungsi pokok untuk membantu sekolah dan mengharapkan kepada sekolah supaya anak didik di SMP 196 ini bisa memiliki outcome yang lebih tinggi, selalu lebih tinggi dari sebelumnya. Mungkin salah satu indikator yang saya harapkan, siswa yang lulus dari SMP 196 ini selalu meningkat dalam penerimaan siswa baru di jenjang berikutnya, itu selalu lebih tinggi dari jalur prestasi. Itu indikatornya. Jadi jalur prestasi itu kalau selalu meningkat, itu harapan komite sekolah. Kemudian harapan komite sekolah berikutnya, kami berharap sekali kepada Bapak Ibu guru dalam menjalankan tugas, jangan sampai terjadi ketidakcerdasan emosional. Ini sangat penting. Artinya Bapak Ibu harus memiliki kecerdasan emosional yang sangat tinggi. Jangan sedikit-sedikit marah. Ini penting sekali. Apalagi sempat menimbulkan gejolak keluar. Ini saya tidak menginginkan. Ini harapan para orang tua seperti itu. Tapi ya alhamdulillah sampai sekarang tidak ada yang mengadukan ke saya. Ini saya terima kasih sekali ini. Tapi ya sampai sekarang alhamdulillah bisa membantu sekolah tanpa ada masalah sekecil apapun. Nah, sekali lagi saya berharap, saya tekankan kepada Bapak Ibu, mohon kecerdasan emosionalnya ditingkatkan, tidak mudah marah, pendekatan terhadap anak didik supaya pendekatannya secara psikologis, bukan pendekatan dengan kekerasan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Karto yang telah memberikan motivasi kepada kita semua dalam rangka untuk penanganan PDBK. Selanjutnya adalah pengarahan oleh Ibu Indra tentang kegiatan akan kita laksanakan. Kepada Ibu Indra dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Zul. Mohon izin ya Pak. Mohon izin saya berdiri ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, kita hargai. Pada kesempatan pagi hari ini kita sangat tersanjung nih dengan kehadiran Bapak Kasudin, Bapak Yanto. Saya selalu berharap agar beliau selalu bisa mendampingi kita semua. Amin. Dan alhamdulillah juga ada Pak Sabto selaku Kasdikdas dan PKLK yang sudah hadir bisa membersamai kita bersama. Dan ada Bapak Komite Pak. Terima kasih Pak sudah ikut serta mendampingi sekolah dalam kegiatan seminar atau apa ini ya Pak ya, fintech ya. Dan yang saya hormati, walaupun ini Pak Rubimin teman satu kantor, tapi beliau adalah sebagai anggota Pokja, dan Bu Desi ini juga Ibu Dr. Desi Idawati selaku Ketua Pokja
yang menangani tentang pendidikan inklusif di wilayah Jakarta Timur. Dan Pak Azali, seperti Pak Azali, bukan Pak Ghazali. Pak Azali, beliau orang Aceh yang ganteng. Dan terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya tidak lama karena ini keterbatasan waktu juga. Pada Bapak Ibu yang sudah hadir meluangkan waktunya pada hari Sabtu. Semoga apa yang disampaikan nanti akan mendapatkan hasil. Mungkin bisa tanya jawab, mungkin bisa berdiskusi dengan Ibu Desi maupun Pak Rubimin dan Pak Azali. Karena saya selaku pengawas menjembatani kegiatan seperti ini. Tidak hanya di 196 nanti Bu Ngadiroh, nanti ada beberapa sekolah lagi, insya Allah Pak Kasudin bisa ikut mendampingi juga. Karena kegiatan ini pun sebetulnya Pokja kita ya Bu ya sudah sering dipakai oleh wilayah lain yang diantaranya Jakarta Pusat ya. Beberapa waktu yang lalu kita sampai beberapa sesi ada untuk SD, SMP, SMA maupun SMK. Dan insya Allah mudah-mudahan P2KPTK 2 ya Pak ya, untuk Jakarta Timur akan mengundang kita Pokja Jakarta Timur. Karena dari dinas pun insya Allah akan bekerja sama juga dengan kegiatan PDBK. Dan terima kasih Bu Ngadiroh tadi yang sudah menyampaikan di sini ada kurang lebih 24 orang siswa dengan klasifikasi yang berbeda-beda. Hal ini sudah disampaikan juga kepada saya dan saya sudah limpahkan juga kepada Pokja kondisi peserta didik yang ada di SMP 196. Mudah-mudahan Bapak Ibu apa yang disampaikan nanti oleh Ibu Desi maupun Pak Rubimin dan Pak Azali insya Allah akan mendapatkan wawasan pengetahuan yang disampaikan oleh komite harus bisa kita penanganan anak dengan kesabaran. Saya di 259 sekian tahun Bapak Ibu punya peserta didik. Kalau sekarang namanya PDBK, dulu masih kita sebut anak autis. Kadang kita sebutnya anak ini, anak itu dan sebagainya. Sekarang ada istilah baru yang lebih santun, mungkin peserta didik yang berkebutuhan khusus. Insya Allah Bapak Ibu dengan kesabaran sekolah ini akan melimpahkan keberkahan, barokah yang berlimpah. Insya Allah dengan Bapak Ibu tulus ikhlas bagaimana kita sebagai seorang pendidik, yuk kita elus anak ini. Dielusnya itu bukan diraba ya Bapak Ibu ya, tapi dielus itu bagaimana kasih sayang seorang ibu, seorang ayah terhadap anak. Kita simak penjelasan dari narasumber kita. Mungkin itu saja karena keterbatasan waktu. Insya Allah Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat dan kita semua juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Indra yang telah memberikan pengalaman berbagi kepada kita tentang penanganan PDBK. Mudah-mudahan kita pesan Bu Indra, kita harus sabar ya Bu Indra ya, harus sabar, berlapang dada untuk menangani yang cukup lumayan kita Bu Ngadiroh ya Bu, paling banyak ya Bu ya di Kecamatan Cipayung PBDK di SMP 196 Jakarta ini. Mudah-mudahan kita ikhlas ridho ya Bapak Ibu ya semuanya ya. Demikianlah tadi dari Ibu Indra. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kasudin Wilayah JT2 Bapak Yanto. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya duduk aja kelihatan ya? Pak Yanto bisa lihat saya? Ya. Katanya biar kelihatan ganteng gitu. Pak Yanto karena namanya sama, saya doakan mudah-mudahan minimal jadi Kasudin ya. Sekalian perkenalan, nama saya itu memang pasaran ya Pak Yanto ya. Kita pasaran. Jadi dulu waktu masih pulang kampung belum ada jalan tol, naik mobil itu sepanjang Ciputat sampai dengan Sukoharjo, kampung saya di Sukoharjo. Sepanjang Ciputat Sukoharjo itu banyak ditemui nama Yanto. Pertama kali ada bengkel radiator Yanto. Ada lagi bengkel motor Yanto ada juga.
warung makan Guyanto ada juga. Ya, pokoknya macam-macam deh. Jadi beruntunglah Pak Yanto, nama kita terkenal ya. Baik. Cuman kalau bicara soal nama saya paling singkat. Kalau Pak Yanto pasti ada tambahannya ya. Oh, Yanto juga. Oh. Ya, nasib kita, memang nasib kita sama Pak Yanto. Yang saya hormati Ibu Ngadira, Kepala SMP 196, beserta Bapak Kartoyo ya, Bapak Komite SMP 196. Dulu saya waktu kecil itu ada nama penyanyi namanya Rahmat Kartolo Pak ya. Nah, ini Pak Kartoyo ya. Ya. Pak Sabto yang saya hormati, Ibu Indra, pengawas SMP, dan tentunya Ibu Desi, ini senior saya, Bu Desi ini senior saya. Nah, kemudian Pak Rubimin dan Pak Hazali Marwan. Nah, ini kalau saya tahu namanya lengkapnya. Pak Hazali Marwan ini sahabat saya karena seperjuangan dulu sama-sama pernah dikasih kecamatan. Dulu namanya masih kasih ya. Ya, masih eselon 4 dulu dikasih kecamatan. Pak Hazali Marwan untuk teman perjuangan saya. Nah, untuk menyemangati juga, dan saya juga nggak mau kalah dengan Bu MC. Mungkin saya berpantun dulu ya. Pagi-pagi bercocok tanam. Di sawah banyak hama tikus. Senang sekali bertemu di SMP 196 dalam rangka peningkatan pelayanan kepada peserta didik berkebutuhan khusus. Satu aja cuma sempat satu tapi bikinnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama saya terima kasih kepada Ibu Ngadira sudah mengundang saya untuk hadir di sini. Kemudian Pak Kartoyo, terima kasih banyak atas dukungannya kepada SMP 196, dan alhamdulillah dengan kepiawaian beliau tadi dilaporkan, disampaikan tidak ada gejolak di sini. Memang riskan sekali Pak Kartoyo. Jadi niat baik membantu ikhlas dari 500 berapa Bu peserta didik? 518 peserta didik, orang tuanya ikhlas semua. Jadi memang ribet Pak Kartoyo. Jadi terima kasih Bapak sudah membantu kami SMP 196, dan dengan cara Bapak mudah-mudahan tidak ada gejolak di SMP 196. Bapak Ibu sekalian, terkait kegiatan hari ini, terkait inklusi ini, tugas berat Bapak Ibu sekalian adalah memang menciptakan situasi kondusif di sekolah, karena sekolah ini sekolah umum. Kalau SLB sudah biasa, memang di situ isinya anak berkebutuhan khusus semua. Ini sekolah umum yang dari 32 peserta didik per rombel, 36 ya. Dari 36 itu ada dua yang berkebutuhan khusus. Ya. Saya waktu di Kecamatan Pak Hazali, saya kunjungan ke sebuah PKBM yang notabene peserta didiknya itu anak berkebutuhan khusus semua. Yang kebetulan sih memang PKBM itu menengah ke atas ya. Saya begitu datang, saya langsung dipeluk oleh seorang peserta didik. Peserta didik dipeluk erat yang saya nggak bisa melepaskannya. Ya, gitu. Akhirnya gurunya yang bisa melepaskannya. Nah, bagaimana Bapak Ibu bisa memberikan pengertian kepada orang tua yang 34 maupun peserta didik yang 34 bahwa di sekitar kita, di kalangan kita memang ada dua orang. Itu yang perlu diberitahukan. Nah, jangan ini dianggap sebagai masalah, jangan ini dianggap sebagai penyakit, tetapi bagaimana kita bisa mengajak bersama mereka dalam satu komunitas pembelajaran dan berjalan dengan baik. Ketika dalam kelas itu ada satu anak yang autis, ada anak yang Down syndrome, ada yang lambat belajar dan sebagainya, tetapi semua bisa berjalan dengan baik ya. Yang 34 bisa membantu yang 2, saya rasa ini kelas ini akan menjadi kelas yang luar biasa. Nah, kemudian yang kedua tentunya Bapak Ibu sekalian, ini saya apresiasi Ibu Ngadira sudah menyelenggarakan kegiatan ini, karena memang
yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa kewajiban Bapak Ibu sekalian itu untuk selalu belajar bagaimana mengatasi, bagaimana menghadapi yang 2 orang dan bagaimana meyakinkan yang 34 orang. Nah, salah satu tujuannya itu sebetulnya Bapak Ibu diharapkan bisa menyisihkan dari tunjangan yang Bapak Ibu terima itu untuk meningkatkan kompetensi. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekali-sekali mencari pelatihan-pelatihan yang berbayar, ya, itu ya memang tidak ada salahnya dan memang seharusnya seperti itu. Sebagian Bapak Ibu manfaatkan atau sisihkan untuk ke sana. Bapak Ibu harus disisihkan untuk beli laptop, ya memang harus begitu. Tidak selalu mengandalkan laptop dari sekolah, karena sekolah tentunya juga terbatas. Kemudian yang ketiga tentunya juga upaya dari intern dari sekolah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti itu. Juga yang tidak kalah pentingnya pelatihan-pelatihan tempat umum itu banyak sekali. Ya. Kalau Bapak Ibu rajin-rajin mencari seperti kegiatan-kegiatan seperti ini, pertama juga menambah ilmu Bapak Ibu, menambah wawasan, juga Bapak Ibu bisa sekalian jalan-jalan. Jangan sampai gurunya kalah dengan peserta didiknya. Ya. Peserta didiknya sudah menguasai macam-macam, apalagi terkait dengan teknologi, ya sudah menguasai macam-macam, gurunya malah nggak tahu apa-apa. Jangan sampai begitu, ya. Nah, jadi jangan sampai Bapak Ibu guru ini seperti yang sering disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas, jangan sampai menjadi sebuah profesi yang bisa digantikan oleh robot. Ya, jangan sampai. Kalau Bapak Ibu menjadi guru yang betul-betul guru, yang selalu meningkatkan kompetensi, saya rasa sampai kapanpun nggak bisa digantikan oleh robot. Jadi itu yang Bapak Ibu perlu lakukan. Yang berikutnya dalam penanganan inklusi ini memang ya tentunya tidak mudah, karena kalau orang yang benar-benar menangani anak SLB itu kuliahnya di pendidikan khusus itu sarjana 5 tahun, 4 atau 5 tahun gitu ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, setidaknya Bapak Ibu mengetahui dasar-dasarnya, mengetahui cara-caranya, dan yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu sekalian itu Bapak Ibu bisa kolaborasi. Ya. Nanti mungkin Bu Desi akan sampaikan ya ke teman-teman SMP 196. Dengan demikian harapannya penanganan anak inklusi di SMP 196 itu bisa berjalan dengan baik. Keberadaan atau keberlangsungan pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar di sekolah, peningkatan sumber daya manusia itu terletak di Bapak Ibu sekalian, ya. Terletak di Ibu Ngadirah beserta jajarannya untuk 518 peserta didik di Cipayung ini ya, Cipayung dan sekitarnya. Ya. Terletak di Ibu Ngadirah dan Bapak sekalian. Ya. Yang bisa membuat sekolah ini apakah menjadi hitam, putih, hijau, merah itu adalah Ibu Ngadirah dan Bapak sekalian. Di sebelah kanannya ada tempat kosong, sebelah belakangnya ada tempat kosong, semua standarnya sama. Tetapi sekolah ini akan menjadi berbeda, itu nanti berada di Ibu Ngadirah dan Bapak sekalian. Ya. Di sana dibangun masjid, ya. Nanti ada untuk ruangan agama Kristen, ya, yang sekarang sementara masih numpang di OSIS, nanti akan pindah ke sini. Ya. Itu semua berada di tangan Bapak sekalian. Tentunya dukungan juga Pak Kartoyo dan kawan-kawan, gitu ya. Karena saya tanya ini dari mana anggarannya, swadaya, ya, swadaya. Yang paling penting adalah tadi kehati-hatian seperti Pak Kartoyo sampaikan. Ya. Jadi saya titip 196 ini jadikanlah sekolah yang meskipun sama-sama warna birunya, tetapi kalau Pak Yanto datang langsung ke belakang itu beda dengan biru-biru yang lain. Di sana ada tanaman obat, ya, di atasnya torong itu bisa dikasih pot-pot yang hijau gitu ya. Mungkin ada tanaman cabai yang sedang berbuah gitu, kan enak sekali dilihat gitu ya. Nah, kemudian tidak ada tanaman-tanaman yang daun-daunnya kering gitu ya. Sama-sama ada daun pohon pisang gitu, ada pohon pisang, tapi kalau pohon pisangnya itu ya rapi gitu, terus yang kering langsung dicabut itu juga dilihatnya indah juga. Tapi tadi
kata Pak Sabto udah mau dibongkar, mau dibangun ruang belajar agama Kristen. Jadi sekali lagi semua yang bisa membuat sekolah warna biru ini bisa berbeda dengan warna biru yang lain itu Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu tolong didukung dengan Dira, manfaatkan ya memang anggaran sekolah itu adanya cuma itu-itunya, cuma dari BOS dan BOP, cuma itu-itunya gitu. Sama mengharapkan bantuan dari Pak Kartoyo dan kawan-kawan gitu ya. Nah, tapi dengan kerjasama yang baik, saya yakin pasti sekolah ini akan menjadi sekolah yang berbeda. Ya. Harapan Pak Kartoyo tadi mungkin anak-anak yang berprestasi ya masuk sekolah dengan dari jalur prestasi itu lebih banyak, itu ya terletak di Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, saya berharap Bapak Ibu sekalian kalau mengenai kesejahteraan pasti di sini ada yang PNS, ada yang P3K, ya, kemudian ada yang KKI. Ya. Kalau namanya rezeki itu memang sudah masing-masing. Yang KKI ya nggak usah ngiri enak, ya yang PNS gajinya gede, yang kerjanya disuruh sama-sama gitu, sama-sama. Malah saya sering dikasih tugas yang lebih banyak, saya KKI gak ada TGD gitu. Yang P3K juga itu enak, yang PNS ya P3K kan gak dapat pensiun, tapi kerjanya lebih berat dari PNS gitu. Ada lagi yang honor murni, enak yang KKI ya, gajinya UMR, saya gajinya cuma gak sampai 1 juta, gak ada habisnya kalau gitu Bu. Udah 2,5 juta. Alhamdulillah saya diprotes. Saya kira nggak diprotes. Kalau diprotes berarti saya malah alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu selalu mengedepankan itu nggak ada habisnya. Jadi kalau soal rezeki itu sudah ditakar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita mau sampai seberapa itu sudah ditakar gitu. Ya, makanya kita jalankan, kita kerja dengan ikhlas, ya, kita bersyukur, kita kerja dengan ikhlas, insya Allah berkah untuk kita semua. Saya gitu aja ngambil positifnya. Jadi Bapak sekalian sekali lagi, yang PNS, yang KKI, yang P3K maupun yang honor murni, nggak ada masalah. Jangan itu dia jadi nggak ada masalah. Kita harus bersyukur. Kalau kita bisa bersyukur begitu, insya Allah kita bisa bekerja dengan ikhlas. Dan saya yakin di tangan Bapak Ibu yang ikhlas semua, 196 akan menjadi lebih baik. Amin. Alhamdulillah Bapak sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau diteruskan nanti Bu Desi nggak punya waktu sampai inklusi gitu ya. Baik Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat, bisa melaksanakan tugas dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.